Jumpa lagi bersama Cocok Bidal ya Mok. Memanglah berat hidup menjadi jomblo ya Mok. Sendirian salah, boncengan berdua sama teman dikira kau meragil. Hadeh, langsung saja pilot pesawat loncat pakai parasut dan cerat cerit cerut. Debat kali ini terlihat Yoon So sedang bersalaman dengan Pak Presiden sambil disorot oleh lampu-lampu di sana. Ternyata Komite Strategi Portal yang sekarang Hunter Pak Yoon So resmi menjadi S-Rank. Dengan begitu, Korea Selatan menjadi negara paling kuat karena mempunyai 2 Hunter S-Rank ke atas bersamaan juga dengan Amerika. Lalu terlihat sebuah ponsel yang melihat berita tersebut. Ternyata itu adalah Yoon. Wah, bukankah itu luar biasa? Sekarang Yoon So Opa sudah menjadi hunter internasional. Akan semakin sulit untuk menghubunginya. Sambil ia menjenguk adik si Yoon yaitu Hyun Tae. Dan Yoon berkata lagi, tapi karena aku sudah berjanji akan sering menjenguk, aku akan menepati janjiku. Lalu tiba-tiba seseorang di sana berkata, Yoon, kau menepati janjimu ya? Yoon melirik ke arah orang itu dan ternyata itu adalah si Yoon So. Ia berkata, terima kasih banyak. Dan Yoon memandang Hyun dan berkata, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, tapi entah ada yang berubah darimu. Yoon memegang rambut Yoon sambil berkata, tak ada yang seperti itu. Lalu Yoon berkata, asal kamu tahu, kemarin jari adikmu bergerak. Lalu Yoon terkejut sambil melihat adiknya yang terbaring itu. Dan Pak Tua berkata, kurasa Severing Heavenly Language sedikit berpengaruh. Yoon berkata, Yoon, maaf tapi bisakah kau membantuku? Lalu diperlihatkan Yoon keluar dari ruangan itu dan ia bergumam, kotak makan siang, kurasa dia masih menikmati makanan yang sama meski sudah menjadi S-Rank. Sambil Yoon tersenyum di sana, lalu Yoon menggerakkan tangannya ke atas tubuh adiknya sambil berkata, Severing Heavenly Language. Lalu notif pun muncul, Anda menirukan Heavenly Language, instruktur Anda adalah Cheon Jeong. Terlihat di sana tubuh adiknya bercahaya dan Yoon mengalirkan tenaga dalamnya berkata, sedikit lagi. Lalu aura semakin terlihat di tubuh adiknya Yoon itu. Yoon bergumam, ini lebih kuat dari sebelumnya. Terlihat saking kuatnya tekanan aura itu sehingga mampu memecahkan pot bunga yang berada di sana dan kaca-kaca jendela pun pecah juga. Lalu Pak Tua berkata, berhenti bocah. Lalu Yoon berkata, cukup, sedikit lagi. Sambil ia terus mencobanya, Pak Tua berkata lagi, itu sudah berlebih. Apa kau berusaha menghancurkan adikmu? Lalu Yoon terdiam dan lalu ia berhenti menggunakan Severing Heavenly Language sambil memandangi tangannya itu. Yoon lalu memandang adiknya yang terbaring. Yoon berpikir, tidak bisa dipercaya, segelnya begitu kuat. Sebenarnya siapa yang merasuki adikku? Lalu tiba-tiba mata adiknya terbuka dan mengeluarkan cahaya hijau di matanya itu. Lalu Yoon semakin terkejut lagi karena tiba-tiba tubuh adiknya melayang di atas kasurnya sambil Yoon kaget terbengong. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan langit yang cerah dan gedung yang tinggi. Ternyata itu adalah markas Komite Strategi Portal. Di sana terlihat Isak sedang memukul menggunakan teknik screw punch lalu menghantam tembok di depannya. Lalu juga dia menendang berkata, leg X, jebret, dan tendangan memutar tornado flame yang sangat membara. Di sana kumpalan asap mulai menghilang di depan si Isak. Lalu ia bergumam, benar-benar tidak bisa dipercaya. Kalau aku kalah melawannya, aku tidak mempercayainya. Terlihat ia sangat marah dengan Pak Yoon So karena kemarin ia telah dikalahkan dengan mudah. Anderson mengawasi sambil berkata, syukurlah aku membuatnya bertemu Hunter Pak Yoon So karena dia si jenius pemalas termotivasi sekarang. Lalu dari belakang seseorang memanggil Anderson di sana. Anderson berkata, setelah kalah melawan Hunter Pak Yoon So, kelihatannya Isak mulai bersemangat. Seseorang tinggi besar berkata, benarkah? Ya, masa bodoh. Mana Ruben? Dia tidak mengangkat teleponku. Ternyata itu adalah Arman, Hunter S-Rank nomor 4, wakil pemimpin Komite Strategi Portal dari Perancis. Anderson berkata, Kapten sedang bermeditasi untuk mencari tahu informasi tentang Kim dan koleganya. Arman berkata, para bajingan itu tampaknya belum ada informasi tentang mereka. Anderson menjawab, meskipun begitu, kita harus mengusahakan segalanya. Lalu Arman berkata, bukakan portal, aku harus ke Paris. Anderson bertanya,
Kau sendiri yang ke sana? Arman pun menjawab, Paris sudah tidak bisa dilindungi Gulcroy sendirian. Karena itu tanah airku, aku harus ke sana untuk menangani masalah. Lalu di sana sambil memprogram, Anderson berkata, sejak kapan Dark Spirit menjadi sekuat itu? Bisa-bisanya mereka menjadi masalah yang terlalu besar untuk ditangani, Ghoulmaster. Arman menjawab, mungkin ada orang yang memberi mereka dana. Mereka menggunakan peledak, juga senjata api. Lalu Arman berdiri di depan portal yang bertuliskan Paris. Anderson berkata, haruskah aku ikut membantu? Arman menjawab, aku sendiri sudah lebih dari cukup. Sambil Arman masuk ke dalam portal itu, dan kita dibawa ke Paris. Yang terlihat ledakan besar di area Paris, dan di sana para anggota Dark Spirit sedang menembaki apapun yang terlihat di depannya. Banyak warga yang menjadi korban akibat ulah dari mereka itu. Di sisi lainnya, terlihat para hunter sedang mencoba melawan, berkata, dasar bajingan, hentikan mereka. Lalu hunter itu menebaskan pedangnya dan mengenai beberapa anggota Dark Spirit di sana. Lalu anggota lain berkata, hunter sudah datang, bunuh mereka. Sambil mereka menembaki dua hunter merah di depannya itu. Lalu dari belakang seseorang muncul berkata, Dome Barrier. Ternyata itu adalah hunter yang mempunyai skill pelindung yang bisa menangkis serangan senjata dari mereka. Hunter perempuan berkata, ini kemampuan yang menangkis semua serangan dari luar, tapi tetap bisa menyerang dari dalam. Sambil ia mengeluarkan skill dari kedua tangannya dan mengarahkan ke anggota Dark Spirit itu. Lalu terlihat salah satu anggota Dark Spirit menggunakan senjata berkata, kalian semua minggir. Pemusnahan hunter dan pembantaian, rasakan 400 peluru ini. Sambil ia mengarahkan senjatanya ke arah tiga hunter tadi, terlihat longsong peluru berterbangan menembaki hunter di sana. Sedangkan ketiga hunter kaget oleh serangan itu. Lalu peluru menembus barrier dari pertahanan mereka dan mengenai mereka bertiga. Bajingan yang menembaki tadi tersenyum berkata, waktunya pesta. Sedangkan di sisi tiga hunter telah tepar karena tembakan tadi. Lalu bajingan itu mengarahkan senjatanya lagi sambil berkata, sudah mati saja kau. Lalu ia terkejut karena tiba-tiba tubuhnya melayang dan terbanting ke tanah dengan keras. Mereka semua bingung berkata, apa ini? Ternyata itu adalah ulah skill si hunter Arman dari atas. Hunter perempuan berkata, akhirnya dia sampai. Lalu Arman turun ke tanah dan para anggota Dark Spirit ancang-ancang menyerang berkata, bunuh dia. Terlihat Arman berjalan sendirian dan diberontongi senjata yang bersama-sama menyerangnya. Tapi Arman mempunyai skill seperti tameng sehingga melindunginya dari hantaman peluru-peluru itu. Arman marah berkata, kalian benar-benar berani dengan melawan S-Rank. Sambil tangannya mengeluarkan skill. Lalu tiba-tiba mereka semua dikelilingi aura hitam dan mereka semua mulutnya mengeluarkan darah. Lalu tangan Arman menggenggam erat dan mereka semua meledak bersamaan karena skill Arman itu. Dan Arman lalu terbang. Ia melihat masyarakat yang terluka dan kobaran api akibat ledakan teroris tadi. Sampai pemadam pun sulit untuk memadamkan api itu. Lalu Arman melihat dari atas, ternyata kota Paris terbakar hampir semua akibat ulah mereka. Lalu Arman mengeluarkan skill lagi, mengarahkan ke area sana, dan dengan sekejap api yang membara itu pun lenyap seketika akibat skill Arman itu. Para pemadam berkata, apinya padam. Lalu masyarakat melihat ke atas berkata, itu Arman. Sedangkan Arman melambaikan tangan dari atas sana. Lalu ia terdiam melihat sekeliling bangunan. Apa yang barusan sudah mereka semua lakukan? Arman terkejut karena tiba-tiba ada cahaya dari belakangnya. Lalu Arman seakan tersetrum dan ia terjatuh ke tanah dengan sangat keras. Orang dengan tangan dialiri listrik. Mungkinkah itu si Hendrik? Di sana orang itu berkata, Arman memang hebat. Mengejutkan sekali melihatmu memadamkan kebakaran besar itu dalam sekejap. Arman berkata, Hendrik Abrahimovic. Ternyata memang itu adalah si Hendrik. Ia berkata, bahkan kau baik-baik saja setelah tersambar petirku. Luar biasa. Arman menjawab, jangan meremehkan S-Rank.
Hendrik berkata, tapi tidak ku yakin kau akan baik-baik saja setelah tersambar berkali-kali. Arman berkata, tidakkah kau tahu kalau serangan yang sama tidak akan mempan pada Esreng? Aku sudah tahu kalau kemampuanmu cuma menyambarkan petir sambil mereka berdua berhadapan di sana. Hendrik tertawa berkata, huhuhu, jangan angkuh kau. Lalu sesuatu bola terjatuh di bawah kaki Arman dan meledak di sana. Dan Hendrik mengeluarkan petirnya berkata, selamat tinggal Arman. Arman bergumam, taktik pengalian yang kelihatan jelas itu percuma. Arman mengeluarkan skillnya, Physic Seal, dan Arman terkejut berpikir, aku tidak bisa mengeluarkan kemampuanku. Lalu Hendrik mengerahkan petirnya ke arah si Arman, dan di sana terlihat si Arman yang tersetrum kesakitan berteriak-teriak sampai ia terjatuh tepar di tanah. Di dalam teparnya, si Arman didatangi Hendrik sambil berkata, kau tidak pernah berpikir kalau ini akan terjadi padamu, bukan? Dasar bajingan angkuh. Arman terbaring berpikir, ia menggunakan alat yang bisa menghalangi kemampuanku untuk sementara. Lalu Hendrik mengeluarkan petirnya lagi berkata, aku akan membunuhmu dan menyebarkan nama Dark Spirit. Lalu tiba-tiba portal terbuka di sana. Ternyata itu adalah Anderson keluar dari portal berkata, itu kata-kata untukmu Hendrik. Sambil ia menyerang si Hendrik tapi dapat dihindari sampai terjatuh. Lalu ia bangkit berkata, bajingan, kaukah itu Anderson? Kau bisa berpindah tempat menggunakan koordinat. Itu curang. Segini saja cukup, soalnya semua hunter di dunia sudah mendapat peringatan dengan kejadian ini. Sambil ia berdiri dan tertawa hingga membentuk bundaran petir yang menyambar di sekitarnya, dan kita dibawa ke rumah sakit. Di sana Hyun yang terkejut karena adiknya berkata, kegelapan yang jahat akan merajalela, tidak ada kehidupan dan semua makhluk hidup akan mati. Di tempat munculnya kegelapan itu akan membawa kematian, itu akan melahap semua kehidupan. Itu tidak terelakkan. Sambil adiknya dirasuki sesuatu hingga melayang di depan Hyun. Lalu adiknya terjatuh. Hyun kaget bertanya, apa? Baru saja itu apa? Lalu terlihat pengukur detak jantung menyala tidak normal, dan Hyun memasangkan oksigen ke adiknya lagi, dan pengukur itu menjadi normal lagi. Lalu Hyun berkata, rasanya seperti ramalan, dan seseorang berusaha menyampaikan sosok tertentu. Siapa orangnya ya? Bahkan orang ini meminjam tubuh Hyun Tae untuk memberitahukan itu. Pak Tua menjawab, entahlah, tapi mungkin saja itu orang yang memberi segel pada Hyun Tae. Hyun terkejut mendengar penjelasan dari Pak Tua tadi. Pak Tua berkata, ada sesuatu yang tidak kusampaikan padamu. Hyun berkata, sesuatu apa? Pak Tua menjawab, setelah kita pergi dari tempat naga kuno, kita terpisah sebentar, bukan? Lalu Hyun bingung bertanya-tanya. Pak Tua berkata, itu benar. Waktu itu aku dibawa ke tempat lain oleh kekuatan yang tidak diketahui. Hyun makin bingung berkata, apa Pak Tua? Pak Tua berkata, menggunakan cara yang bahkan tidak aku ketahui adanya kehadiran seseorang. Ia membayangkan kejadian dulu itu. Hyun berkata, mungkinkah itu King? Pak Tua menjawab, aku tidak merasakan niatan jahat, tapi bisa kurasakan kalau orang itu bisa menandingiku. Hyun malah makin terkejut lagi oleh penjelasan Pak Tua itu, dan Hyun berpikir orang yang dibicarakannya sekuat itu. Pak Tua berkata lagi, tidak bisa kupikir orang lain selain pemasang dari segel yang bahkan tidak bisa diatasi oleh Severing Heavenly Language. Lalu Hyun berkata, kenapa kau baru menyampaikannya pada aku sekarang Pak Tua? Pak Tua pun menjawab, karena orang itu bisa membuatmu dan semua manusia di dunia ini jatuh dalam keputusasaan. Bayangkan saja kalau orang sepertiku datang dengan tubuh aslinya untuk menaklukkan dunia ini. Kau sebagai musuh, apa yang akan kau lakukan? Siapa yang bisa menghentikan orang seperti itu? Lalu Hyun terdiam karena membayangkan aura Pak Tua tadi. Hyun bergumam, aku tidak pernah memikirkan tentang itu. Kejadiannya akan benar-benar mengerikan. Itu perwujudan dari kengerian. Sambil Hyun mengepalkan tangannya dan bengong. Lalu Pak Tua berkata lagi, sosok seperti itulah orang ini. Mungkin King juga sama. Itu yang dikatakan si naga kuno. Kau harus berusaha keras demi menjadi lebih kuat kalau kau ingin melindungi tempat ini. Lalu dari pintu si Hyun berkata, di luar benar-benar berantakan, jendela-jendela hancur semua. Astaga, bahkan di sini juga. Dan lalu Jong membereskan puing-puing dan sampah di sana sambil berkata, opa,
apa kau terluka? Hyun menjawab, haha, tentu tidak. Lalu Hyun bergumam, tidak disangka ia mengkhawatirkanku yang esreng. Sambil Hyun menatap si Yeon di sana, Hyun bergumam, aku akan melindungi semua orang yang di dekatku. Dan bersambung. Lupa, nggak ada mo.